warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada suara apa ya? Ya, kalau bisa di-mute dulu ya. Gantian nanti kita ngobrolnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salam takzim kepada Ketua BPKK Srengseng Sawah, Ibu Qurratu Aini. Qurratul Ain ya. Bola mata. Salam takzim kepada Ketua PKAP Mbak Ningrum ya. Juga saya juga mengucapkan jazakillah khairan katsira kepada Teh Dewi selaku MC ya. Dan saya juga salam takzim dan salam sayang kepada para ibu-ibu anggota Majelis Taklim dan pengurus Majelis Taklim sedunia akhirat ya. Amin. Ini banyak nih soalnya. Tidak hanya dari Jagakarsa ya, Masya Allah, dari Tangerang. Semangat tholabul ilmi. Biar lebih semangat lagi sebelum saya memulai, mari kita kanan nuansa kita Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat dulu ya, salawat badar aja yang gampang. Ya bareng-bareng dibuka semua suaranya. 1, 2, 3. Salatu la ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya, biar dipanasin dulu dengan salawat ya. Baik ibu-ibu solihah, para ya PKS Srengseng Sawah dan ibu-ibu solihah, para pengurus juga anggota majelis taklim. Sengaja saya nggak buat PPT karena saya ingin berdiskusi juga ya di sini ya. Jadi kalau untuk hard copy saya sudah menyiapkan untuk ibu-ibu bil khusus pengurus Srengseng Sawah dan yang mau juga boleh, tentang doa-doa, kumpulan doa pembuka taklim, doa walimatul akikah dan lain-lain sudah saya kirim ke Bu Elin. Nanti akan saya kirim juga tentang tahlil, doa arwah dan doa-doa lainnya. Jadi semuanya para pengurus itu pegang. Itu kan biasa ya, ibu-ibu kalau di majelis taklim tuh semuanya ada bukunya gitu ya. Nah, begitu juga dengan kajian hari ini. Saya ingin berdiskusi juga dengan ibu-ibu yang sudah lama di majelis taklim. Terkait dengan berdoa, ya, berdoa ini adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kalau kita nggak pernah berdoa, berarti kita nggak punya senjata. Gitu ya. Jadi Allah sangat senang kepada orang yang sering berdoa. Nah, kalau di majelis taklim, subhanallah ya, doanya lengkap nih. Dari yang pertama kita baca Yasin. Kemudian sebelum Yasin ada kita berdoa dengan wasilah.
Boleh juga dengan tadi yang seperti saya bilang, pakai baca ya Rabbi bil Mustafa gitu ya, dan seterusnya. Ada juga wasilahnya dengan Asmaul Husna. Boleh ya. Ada juga wasilah doanya sebelum pembuka taklim dengan bersolawat ya. Solawatnya macam-macam ya. Nah, ada juga berdoa dengan kita misalnya ada senandung syair. Ya kan? Ada juga yang seperti ini ya contohnya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Janganlah kita lupakan, ini merupakan kewajiban gitu ya. Baru disambung dengan ya Rabbi bil Mustafa. Pokoknya enak deh, seneng deh kalau di majelis taklim ya. Ada apa namanya nasyid-nasyidnya begitu ya. Nah, itu sebagai salam pembuka. Itu doa kita gitu ya kalau di majelis taklim. Nah, kemudian apa sih sebenarnya doa yang sesuai dengan tuntunan ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Allah dan Rasul ya, itu sangat senang kepada orang yang berdoa. Berarti dia membutuhkan, kita ini makhluk yang lemah dan membutuhkan Allah ya untuk setiap keadaan. Allahus Somad dalam surat Al-Ikhlas. Punten nih teh, ini saya sampai jam berapa ya ngisi materinya? Ntar kalau udah keenakan ngomong. Materi yang disampaikan sampai jam 10. Jam 10. Oh ya jam 10 ya, baik. Yang pertama ya kalau kita ada berdoa adalah kita memuji Allah. Nah, memuji Allah ini boleh dengan Al-Fatihah, ya kan? Ada biasanya kan ibu-ibu kalau mau berdoa ya atau mau kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Apa pengen Fatihahnya? Biniyati syifa, dengan niat kesembuhan. Biniyati syifa wassalama, keselamatan, wal barokah, kebarokahan, watulil umri, dan panjang umur. Ya, Al-Fatihah. Misalnya begitu, boleh dengan Fatihah. Yang kedua, memuji Allah ini boleh dengan Asmaul Husna. Misalnya 10 kita baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ila akhiri Asmaul Husna. Gitu ya. Nah, memuji Allah ini itu yang utama. Yang kedua, kita memuji Rasulullah harus disertakan. Ya kan, kita bersolawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dan seterusnya. Sampai kalau kita solawat panjang fil alamina innaka hamidum majid. Seperti itu. Kita bersolawat. Kemudian yang ketiga kita beristighfar. Beristighfar ini boleh pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu udah satu paket tuh kalau kita mau berdoa, memuji Allah, memuji Rasulullah. Di sini dalilnya adalah berdoalah dengan memuji Allah dan berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Niscaya Allah mengabulkan doamu. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Ini hadis sahih, ya. Nah, itu. Yang pertama memuji Allah dan memuji Rasulullah, juga beristighfar. Yang kedua adalah berdoa di waktu mustajabah, di waktu-waktu yang dikabulkan, di waktu-waktu yang cepat dikabulkannya. Memang jenis-jenis doa itu ada yang cepat dikabulkan, ada yang agak lama, ada yang ditunda gitu ya. Jadi kita harus memahami bagaimana kalau kita meminta lah ya. Kita kalau meminta kepada orang tua ya punten, misalnya dulu kita masih kecil kan, ada yang pakai merengek-rengek, ada yang pakai guling-guling gitu ya. Ada yang minta aja, mah minta udah langsung dikasih gitu ya. Begitu juga kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kapan waktu yang
diijabah. Yang pertama di antara azan dan iqamah. Jadi ibu-ibu nih kalau udah azan, selesai azan kita doa, ya, doa selesai azan. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah dan seterusnya. Setelah itu kita berdoa. Ya, berdoa sampai dikumandangkan qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita berdoa apa aja. Boleh kita membagi doa-doa kita, misalnya sholat zuhur anak pertama, ya kan, sholat asar anak kedua, boleh kayak gitu kalau anaknya banyak, ya. Kemudian doain orang tua, di tahajud kita doain siapa, di duha doain siapa. Itu saya ingat jamaah saya yang sudah almarhumah, ya, selalu begitu, ya, selalu dia setiap anak kelima didoain semua di tiap waktu. Kemudian kalau doain guru-guru gitu, ya, waktu berangkat sama saya umroh bareng tuh, di waktu misalnya doain saya, katanya tadi waktu tahajud, ntar dia doain suaminya di waktu apa, nah boleh begitu, ya. Jadi doa mah bebas gitu, ya, di antara azan dan iqamah. Yang kedua di waktu sujud terakhir. Nah, doa kita di waktu sujud berarti kan posisinya dalam sholat, ya. Jadi tidak diperkenankan menggunakan bahasa Indonesia dan tidak diperkenankan menjaharkan doa. Jadi doanya atau jangan jangan kencengin gitu, ya. Riweh nanti, ya, berisik misalnya. Jadi doanya di dalam hati. Kalau mau benar-benar pakai doa, maka sebagian ulama mengisyaratkan berdoalah ketika waktu sujud itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Duhai engkau yang menguasai hati, kokohkanlah hatiku dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Duhai engkau yang merajai hati, rajailah hatiku dalam taat kepadamu. Itu boleh kita pakai itu pada saat sujud terakhir. Kemudian kapan lagi di waktu yang diijabah? Di waktu hujan deras. Nah, hujan deras banget, ya, kayak kemarin tuh disertai petir-petir, ibu-ibu berwudu dulu. Berwudu, kemudian baca doa hujan. Allahumma sayyiban nafi'an, ya. Kemudian doa di situ. Manfaatkan untuk doa mendoakan Indonesia, mendoakan pandemi segera berakhir, mendoakan guru-guru kita, mendoakan anak-anak, pokoknya mendoakan. Sampai kelihatan hujan sudah tidak deras gitu, ya. Kemudian waktu di Padang Arafah, ya, ini waktu para jemaah haji, alhamdulillah tanah haram sudah dibuka gitu, ya. Waktu jemaah haji di Padang Arafah berdoa yang banyak. Kemudian juga pada saat kita waktu yang diijabah pada saat kita sakit juga gitu. Kita sakit minta sama Allah itu gampang sekali diijabah. Kalau kita sakitnya benar-benar ikhlas, ya. Kemudian di waktu sepertiga malam terakhir, ya, di jam 3. Kalau sekarang subuh kan cepet, ya. Jadi jam 3, jam 2 gitu, ya. Silakan berdoa. Jadi ketika kita tahajud, ini waktu yang paling bagus. Ya, kalau kita berdoa, kalau kita sholat, berarti kita lagi ngomong sama Allah, komunikasi. Tapi kalau kita lagi tilawah Quran, Allah lagi ngomong sama kita. Makanya kenapa kalau tilawah Quran itu harus dengan tajwid, tartil, gitu, ya. Walaupun terbata-bata, bagi kita 2 pahala. Kalau kita lancar tartil dengan tajwid, maka kita akan bersama para malaikat yang mulia, gitu, ya. Makanya dibiasakan ketika di majelis taklim, ketika ada yang tilawah atau ketika ada yang membaca Yasin, tidak terburu-buru sesuai dengan makhorijul hurufnya, karena itu adalah satu paket. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah menurunkan ilmu untuk cara membacanya, gitu, ya. Kemudian di waktu sahur. Nah, waktu sahur adalah waktu di mana kita doa-doa kita diijabah. Juga waktu berbuka. Ya, jadi caranya pas azan, ya. Kemudian buka dulu dengan kurma, air putih hangat. Kalau udah kurma atau teh manis, silahkanlah selera itu, ya. Kemudian kita berdoa. Berdoa dulu untuk berbuka. Zahabaz zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Baru setelah itu isi doa kita. Baru deh ibu-ibu mau makan cemilan atau apa, silahkan. Atau makan nasi langsung, silahkan.
Nah, kemudian di sini ada hadisnya ya. Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Maka Allah berfirman, ini hadis qudsi, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku kasih, kata Allah. Dan siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sepertiga malam terakhir. Makanya rugi kalau kita tidak pernah sholat tahajud. Ya, sangat rugi. Apalagi bangun pipis doang tidur lagi, Masya Allah. Jangan, rugi sekali. Walaupun 2 rakaat 1 witir. Atau kalau sudah witir sebelum tidur, berarti sholat tahajudnya tidak pakai witir lagi. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, jadi sebelum tidur udah witir, bangun, jadi tidak pakai witir lagi. Kemudian bagaimana doa yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu menghadap kiblat. Ya, ini menghadap kiblat. Ini adalah ideal doa ya. Jadi menghadap kiblat kayak kita mau sholat lah ya. Nah, dari Jabir radhiyallahu an, Nabi ketika di padang Arafah, kata Jabir, beliau menghadap kiblat. Beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Jadi sambil mengangkat tangan, boleh Bu berdoa mengangkat tangan. Kalau kita minta hujan, sholat istisqa, mengangkat tangannya tinggi, gede, ya, panjang. Kalau kita doa biasa begini, ya, ini mau begini boleh atau ya sebisanya, yang penting tidak menyusahkan. Kalau kita nggak mengangkat tangan bagaimana? Nggak apa-apa. Kan ada orang yang itu mengangkat tangan nggak disunahkan misalnya. Itu perbedaan pendapat. Tapi dalam setiap hadisnya tadi ya, hadis riwayat Muslim ini hadis sahih. Rasulullah mengangkat tangan dan mengusap muka. Itu kan kita kadang-kadang amin gitu ya. Nah itu diantara bagaimana ada berdoa. Selanjutnya adalah kita melemah lembutkan suara di dalam berdoa. Jangan teriak-teriak. Kalau kita zikir berjamaah, sebenarnya ada sebagian pendapat ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau mengganggu orang yang sholat, misalnya kita zikir berjamaahnya di masjid, zikir berjamaahnya di musola, atau di taklim kan nggak ada yang sholat. Misalnya. Maka kalau lagi kita ada yang sholat, nggak hanya di rumah atau di masjid atau di musola, kita lagi zikir nih misalnya, terus ada yang sholat, zikir kita dipelanin, gitu ya. Jadi dilembutkan suara, kan kita lagi minta. Maka yang dibolehkan nangis dalam syariat adalah nangis ketika sholat dan nangis ketika kita baca Quran, juga nangis dalam berdoa boleh. Ya boleh nangis. Nah, kalau nangis nonton film India mah nggak ada sunahnya ya. Kadang-kadang kalau India mah nangis tapi tapi ada tiang dia goyang ya, nggak boleh ngeliat tiang. Dia nari gitu ya. Jadi kalau kita nonton sinetron terharu gitu ya, nangis, itu nggak disunahkan ya. Bahkan sayang itu ya Bu ya, nangis begitu, ntar giliran baca Quran nggak bisa nangis ya. Kemudian yang kelima, berdoa dengan penuh harap. Nah, ini ada dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Maka kami perkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Ya, Yahya itu nama salah seorang nabi dan nama yang terbaik ya adalah Yahya. Dijadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam perbuatan baik dan mereka berdoa dengan penuh harap dan cemas. H2C, harap cemas. Harap itu maksudnya berharap dikabulkan, cemas tidak dikabulkan gitu ya. Dan Yahya dan istrinya mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami gitu ya, dalam surat 21 ayat 90. Nah, yang keenam, berdoa itu penuh keyakinan, yakin nih bismillah ya dikabulkan oleh Allah gitu ya. Nah, itu di surat 2 ayat 186. Wa idza di sini artinya ada ya, aku mengabulkan doa bagi yang berdoa kepadaku dan jika ia memohon kepadaku, aku kabulkan permohonannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Maka ketika kita ada masalah dalam kondisi pandemi ini, banyak yang mengalami masalah, misalnya resesi, tingkat perceraian tinggi, tingkat bunuh diri tinggi, tingkat kriminalitas tinggi. Tapi bagi orang beriman kita punya Allah.
Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hambaku bertanya tentang aku, anni fa inni qarib. Anni fa inni qarib itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kalimat taukid, ya, kalimat meyakinkan. Sesungguhnya aku ini dekat. Bahkan innallaha aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya Allah sangat dekat, lebih dekat dari urat leher. Silakan Ibu dipegang lehernya. Dekat kan? Dekat banget kan? Nah, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Makanya kita nggak ada orang Islam tuh istilahnya stres, nggak ada. Orang Islam tuh tidak ada istilah depresi. Setiap permasalahannya dikemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau secara manusiawi dia pengen curhat, mah nggak curhat sama teman di taklim atau teman di yang orang yang amanah gitu ya. Kemudian kepada orang yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, begitu. Nah, yakin kita akan diterima oleh Allah ya. Kemudian yang ketujuh, penuh kesungguhan. Di sini dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, apabila kalian berdoa, hendaklah bersungguh-sungguh dalam permohonannya. Janganlah berdoa yang kayak ragu-ragu. Dikabulin enggak, dikabulin enggak, dikabulin. Jangan kayak ngitung kancing. Kabulin enggak, kabulin enggak, kabulin enggak, kabulin gitu. Jangan begitu ya. Doa tuh harus yakin. Ya, makanya janganlah berdoa juga dengan kalimat begini. Ya Allah, saya ingin diberikan kebahagiaan. Kalau engkau menghendaki, nggak boleh. Kata-kata kalau engkau menghendaki. Kalau engkau sudi, nggak boleh. Jadi Allah tuh nggak bisa dipaksa oleh siapapun. Jadi kita berdoa kalimatnya juga, ya Allah berikanlah kebahagiaan, kesabaran, keistiqomahan dalam thalabul ilmi, keistiqomahan dalam majelis taklim. Karena orang yang istiqomah dalam majelis taklim, dalam majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin. Allahumma amin ya. Kita ini Bu, walaupun online ya di ruang Zoom, tapi kita juga sedang ada di taman surga. Ya. Memang agak terbatas ya, tapi bismillah lah. Ini adalah salah satu cara kita ketika menghadapi pandemi ini ya. Kalau offline mungkin sudah ada offline tipis-tipis ya. Belum semuanya offline, tapi kita bismillah. Sarana kita beribadah kepada Allah dengan sarana apapun. Nah, kemudian yang ke-8, Ibu-ibu, adalah terus-menerus berdoa. Jangan bosan. Allah tidak akan pernah bosan sampai kita sendiri yang bosan. Juga jangan doanya begini. Ya Allah, doanya sama yang kemarin. Ya Allah, doanya sama. Ya jangan begitu. Kayak nggak ada perkataan doa lagi. Ya, ya Allah, saya kan kemarin udah doa begitu. Sama dah ya Allah, idem. Nggak ada doa idem. Gitu ya. Terus diucapkan, terus menerus. Gitu ya. Itu bagian dari permohonan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-9 ini Bu, ini paling penting, yaitu jauhi harta dan makanan haram. Kalau doa kita mau dikabulkan. Ya, jadi hartanya nggak boleh haram, minumnya nggak boleh yang haram, kemudian makan. Hati-hati, makanya ibu-ibu kalau beli makanan harus ada label halal MUI. Kemudian ibu-ibu beli minuman juga begitu. Sekarang kan banyak beredar minuman-minuman dari Cina. Kalau nggak ada label halalnya nggak usah dibeli. Ya walaupun ya kalau kita sekarang memang harus begitu. Ya karena sekarang banyak tersebar permen-permen yang dari gelatin babi. Nauzubillah ya. Nah itu kita menghalangi doa kita. Apalagi kalau kita punten nih, ini lagi marak, lagi rame nih pinjol, pinjaman online. Pinjam 2 juta jadi 40 juta kalau telat, nauzubillah. Itu hati-hati Ibu, itu walaupun sederhana kata orang yang suka minjem, tapi itu menghambat dikabulkannya doa kita. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan itu. Makanya kan ada beberapa prioritas meminjam. Yang pertama orang tua. Ya orang tuanya udah di kampung akhirat. Udah gitu juga orang tuanya nggak punya uang, ya udah berarti kemudian sama saudara, ya kan, kemudian sama tetangga yang baik. Makanya kita kalau kita minjam sama orang, kalau dari awal udah akad begini, nih pinjam 1 juta, ntar kamu gantiinnya 1,1 juta ya, misalnya, itu akadnya dari awal, itu haram, itu riba, nggak boleh, itu bunga. Kalau dia minjem 1 juta, tidak ada akad di awal dilebihin, gitu ya, kemudian tiba-tiba dia ganti.
Nih Mbak, saya pinjam uang ini, alhamdulillah, ini buat jajan anak-anak ya, gitu. Nah, itu nggak bunga, karena tidak ada perjanjian di depan, akad di awal. Jadi cuma sebagai tanda terima kasih. 100.000 mah ya nggak apa-apa misalnya. Makanya nih hati-hati kita terkait dengan doa. Ya, di sini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Allah itu maha baik dan menyukai yang baik-baik. Innallaha thayyibun. Ya, yuhibbut tawwab, ya. Kemudian dan tidak menerima yang baik-baik. Jadi kalau doa kalau misalnya maaf nyumbang musola karena harta korupsi, nyumbang musola harta karena gosop, enggak Allah enggak suka. Gitu ya. Maka kalau dalam Islam itu infak sedikit juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian yang ke-10 bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Kalau taubat sambal nih, ibu-ibu nih lagi offline, makan, ada sambal, ada jengkol, sayur asem gitu ya, lengkap. Pedas. Udah stop pedas. Besok lagi ada lagi di majelis taklim lain ketemu sambal. Dimakan, pedas. Nah, itu namanya taubat sambal. Kita itu taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Ya. Makanya kita kalau berdoa benar-benar kita bertobat, ya Allah, maafkan kesalahan saya. Kalau perlu kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah tersakiti. Ya, yang pernah tersakiti oleh kita, ya kita minta maaf. Tapi jangan juga ngomong, misalnya nih ya, ini ceritanya lenong Betawi ya, Pok, maafin ayah ya, kemarin tuh udah itu, ayah omongin empok, wah dia langsung ngamuk. Ngomongin apaan lu? Ngomongin gua. Gitu ya. Jadi juga jangan polos-polos amat ya. Ya kita minta maaf, ya Allah, saya udah banyak gibah. Ini kalau emak-emak kan gitu. Di tukang sayur sedikit pasti begitu. Bagaimana kita mau taubat yang sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait doa, ya. Kemudian ibu-ibu, kita juga bisa berdoa dengan tadi yang pertama kita tadi model-model doa ya. Doa dan zikir. Kalau doa ya itu boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kita, bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Allah Maha mengerti. Tapi kalau pakai bahasa Betawi yang santun. Jangan begini, ya Allah, lu kan tahu gue lagi ada musibah. Yang begitu, itu bahasa bukan, itu namanya bahasa Betawi preman. Nah, tapi bahasa Betawi yang bagus. Ya, kan kita memohon kepada Allah. Duhai Allah, gitu misalnya. Lagi banyak banget masalah ini, ya Allah, ini bagaimana gitu. Bahasanya yang bagus, ya. Kemudian kita juga berzikir. Nah, berzikir ini mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, kalau kita berzikir ada yang namanya zikir pagi petang atau zikir al-maksurat. Nah, al-maksurat ini artinya maksur, artinya itu doa-doa yang suci atau warisan suci. Seperti yang dikarang oleh Kiai Haji Hasan dari Mesir. Ya, kita mengamalkan itu misalnya boleh maksurat kubro. Nah, maksurat kubro ini lebih banyak. Ya, lebih banyak susunan Al-Qur'annya dan hadis-hadisnya. Nah, itu dia juga bisa untuk meruqyah diri. Bagaimana caranya meruqyah diri dengan al-maksurat? Ibu-ibu sekilas dulu ruqyah. Ruqyah itu artinya jampe-jampe secara bahasa. Secara istilah adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang intinya doa kepada seseorang untuk menghindari gangguan jin. Ya, karena sesungguhnya dalam hadis, inna syaitona yajri min majrad dam. Sesungguhnya syaiton dia akan mengalir masuk ke dalam aliran darah kita. Maka al-maksurat kubro yang lebih banyak ya itu bisa buat meruqyah diri. Baca, boleh baca sendiri kita niatin. Tapi kalau mau niat meruqyah diri dengan al-maksurat itu nggak boleh sambil ngapa-ngapain. Dengerin nih misalnya al-maksurat baik di di laptop atau
di MP3 atau di mana aja ya misalnya. Kita sambil nyapu, sambil bebenah, sambil cuci piring nggak bisa. Itu nggak bisa meruqyah. Kita dengerin aja. Kok pusing-pusing, tahan. Kok mual-mual, enek-enek, tahan gitu ya. Kok seperti begitu misalnya, itu tahan. Itu berarti dia sedang mendetoks. Ada kalanya kalau orang baca Al-Ma'surat itu kadang-kala dia pusing. Dia stop, jangan stop. Kalau pusing lanjut. Kalau muntah, muntah dulu. Maka siapin plastik hitam untuk muntah. Itu sebenarnya detoksifikasi dengan Al-Ma'surat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih nggak berasa, oh dong saya emang nggak ada gangguan, nggak berasa. 2 hari dia BAB terus misalnya, punten. Kemudian dia menggigil, terus keluar keringat dingin, terus kayak ada yang jalan di badannya misalnya. Itu berarti gangguannya baru keluar setelah 2 hari baca Al-Ma'surat. Diniatin. Ya, maka kita sebelum tidur dianjurkan oleh Rasulullah untuk meruqyah diri dengan Al-Fatihah yang pertama, kedua An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi. Jadi 4 kul. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallah, kul ya ayyuhal kafirun. Jangan enggak balik-balik, Bu, baca kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu wala antum wala ana wala antum, enggak balik-balik ya. Harusnya fokus kita itu sebelum tidur. Dianjurkan kita meruqyah diri, sholat witir, kemudian kita membersihkan tempat tidur dan berwudu, karena di dalam tidur kita itu adalah awal pintu kematian, gitu ya. Jadi pintu kematian itu ada di dalam tidur. Kenapa saya katakan coba kalau bangun tidur, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya lah kami kembali. Berarti kita lagi tidur lagi ngapain? Lagi mati. Ruhnya lagi diangkut. Makanya kalau orang bangun tidur ya, jangan diajak ngomong dulu sebelum ruhnya ngumpul. Kan suka ngelindur kadang-kadang. Ya suka marah-marah gitu karena ruhnya belum masuk semua. Tuh. Nah, itu diantaranya kalau kita mau berzikir ya. Nah, kemudian zikir Al-Ma'surat dibaca pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Pagi. Ya. Kemudian petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Bedakan ya. Jadi kita bacanya itu harus dibedakan antara nusyur, bangun tidur, masir, kembali mau tidur, kan gitu. Kapan waktunya? Dibaca ya setelah sholat subuh sampai sebelum waktu zuhur. Nah, itu. Al-Ma'surat pagi. Kemudian Al-Ma'surat petang, ba'da asar, setelah sholat asar sampai sebelum maghrib. Makanya waktunya sedikit. Gitu ya. Nah, itu salah satu di antara zikir-zikir kita. Ya, doa dan zikir itu sama ya, karena itu senjata bagi kita. Jadi kalau kita baca zikir pagi atau zikir petang, itu berarti kita memiliki baju besi. Nggak ada yang bisa hipnotis, nggak ada yang bisa mengganggu. Karena kita konsentrasi sudah dijaga oleh Allah. Apalagi kita kan baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dalam zikir. Makanya kalau di majelis taklim saya selalu saya pakai juga zikir kita dengan Al-Ma'surat. Kalau nini mah ya atau Al-Ma'suratnya yang gede atau di fotokopi yang gede. Kalau kita yang masih jelita ya, jelang 50 tahun ya. Kalau nini kan banyak kan lolita ya, lolos 50 tahun ya. Jadi makanya di fotokopi yang gede. Kalau kita mah yang kecil juga bisa gitu ya. Nah, itu salah satu di antara zikir. Kemudian juga kita punya wirid. Nah, nih biasa di majelis taklim itu wiridnya banyak ya. Kita punya wirid seperti yang dianjurkan oleh Kiai Hasan Al-Banna, bahwa wirid kita itu setiap malam, pertama ba'da isya nih, kita baca Yasin. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Dan Yasin ini dianjurkan oleh Rasulullah dibaca ketika orang sakratul maut.
Kalau kita kan kadang-kadang orang udah meninggal ya, baca Yasin, ya nggak apa-apa. Daripada takziah ngobrol, ngomongin mayat misalnya. Takziah itu kita nggak boleh ngobrol. Ya udah, kalau kita doa, kalau nggak doa ya baca Yasin, silakan. Ya, tapi Yasin juga bagus dibaca ketika sakratul maut. Jangan di depannya juga bacanya, agak-agak jauh dikit. Nanti dia ngomong, waduh, emang gue udah mati. Langsung dibacain Yasin. Kan kebiasaan kita Yasin itu buat kalau orang udah meninggal ya. Kedua, wirid Quran kita itu surat Ad-Dukhan. Nah, surat 44. Terdiri, kalau Yasin surat 36 terdiri dari 83 ayat. Kalau Ad-Dukhan surat 44 terdiri dari 59 ayat. Kemudian Al-Waqi'ah. Nah, Al-Waqi'ah surat 56 terdiri dari 96 ayat. Dibaca itu setiap hari. Yang terakhir Al-Mulk. Ya, surat 67 terdiri dari 30 ayat. Masya Allah. Nggak ada kesempatan kita nonton sinetron. Ikatan Cinta lagi rame ya. Tuh orang pada ngomong tuh. Nini. Saya ditelepon ya sama jamaah. Ya Ustazah, saya mau curhat. Ya boleh Bu, mau curhat apa? Ntar ya, abis Ikatan Cinta lah. Saya udah tidur. Aduh, jadinya, wah ini seru banget. Iya nih Ustazah, lagi rame katanya. Tapi saya mau curhat. Dia curhat abis Ikatan Cinta. Lah saya nungguin dia. Ya udah saya wirid-wirid dah, ngapalin gitu ya. Nah itu diantara wirid-wirid Quran. Jadi sebenarnya kita itu nggak sempat ngomongin orang, nggak sempat, nauzubillah ya, jangan sampai bermaksiat. Sudah banyak sebenarnya benteng kita, ya. Nah makanya kenapa yang majelis taklim itu kalau taklim itu kayak minum obat. Pagi di Al-Ikhlas, siang di Nurul Jannah, sore di mana itu di Al-Maghfirah misalnya. Kayak minum obat, keren kan Bu? Nah makanya kita kalau kita di dalam majelis taklim, sebaiknya dibarengi juga dengan belajar membaca Quran. Itu ya. Kalau di majelis taklim saya nih yang di Lenteng Agung, pasti baca Quran dulu. Kemudian tadabur ayat, saya jelaskan baru materi. Pekan pertama misalnya akidah, pekan kedua siroh, pekan ketiga akhlak misalnya. Atau di combine aja fikih. Maka begitu juga ibu-ibu solihah majelis taklim Permata. Permata itu kan persatuan majelis taklim, ya. Forsitma, forum silaturahim tokoh majelis taklim. Permata di bawah PKAP, peningkatan kapasitas anggota perempuan. Ya, kalau Forsitma di bawah HKP, hubungan kelembagaan sama lah HKP. Saya juga di sini merangkap juga HKP karena hubungannya dengan kelembagaan lain, Aisyah, Nahdlatul Ummahat ya, Nahdlatul Ulama, kemudian FKMT, kemudian BKMT. Nah, ini sekedar intermezzo. Nah, kemudian ibu-ibu solihah, saya akan menjelaskan tentang rawi ya. Rawi itu secara bahasa itu artinya apa? Perawi yang meriwayatkan hadis-hadis. Kenapa jadi kita bilangnya rawi ya? Kalau yang misalnya ada di majelis taklim, sebenarnya bukan rawi. Sebenarnya itu maulid. Ya, itu adalah jenis-jenis maulid. Nah, saya ceritakan dulu asal muasalnya maulid. Nah, ini ada dua versi. Ya. Nah, ini kita lagi maulid nih di mana-mana ya. Ntar juga siang saya ngisi maulid juga di Jati Padang. Ya. Di situ ya di sejarah maulid ya. Yang pertama ini sejarah yang sangat terkenal adalah dari Salahuddin Al-Ayyubi, Panglima Perang Salib. Nah, ya ini tahunnya itu mulai dilakukan maulid 580 Hijriah. 1189 Masehi. Jadi ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi ini dari dinasti Abbasiyah ya ibu-ibu. Jadi kalau kita nih Rasulullah yang memimpin, selanjutnya ada Khulafaur Rasyidin ya, Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian ada yang dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seluruhnya khalifah-khalifahnya.
Nah, kalau Maulid ini di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya khalifah di masa panglima yang memimpin perang salib yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Ya, ketika itu melihat kecapean umat Islam habis perang salib, ya kan menang gitu ya, antara Muslim dan non Muslim, dan membangkitkan semangat dengan mengadakan Maulid. Ya itu tadi ya tahun 580 diserukan kepada wilayah-wilayah yang dikuasai dinasti Abbasiyah. Nah ini versi yang pertama, yang sangat terkenal dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kemudian kisah yang kedua adalah seorang ibunda, seorang istri dari Amirul Mukminin Musa Al-Hadi dan Al-Rasyad. Ya, jadi dia ini seorang ibunda dari suaminya itu bernama Khalifah dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbas. Ya. Namanya Ibu Haizuran. Dia melihat kaum muslimin sepertinya kurang bergairah, ya, melemah gitu ya, sampai dia akhirnya mengumumkan bahwa yang pertama dilakukan di tanah haram ya, Madinah dan Mekah. Dia mengumumkan dia punya anak ya, Al-Hadi dan Al-Rashid. Udah, mari kita laksanakan. Subhanallah ya, ide Maulid itu dari seorang perempuan. Nah itu, ini versi yang kedua, itu sejarah Maulid. Nah, balik ke masalah rawi. Ya, rawi itu sebenarnya ada dalam ilmu syariah itu ada namanya ilmu riwayah. Ilmu yang membahas tentang rawi-rawi yang menyebabkan misalnya hadis itu sahih, hasan, dhaif, ya. Sahih ada, kita tahu ada Bukhari, Muslim atau muttafaqun alaih atau asy-syaikhan. Kemudian yang kedua ada Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ya Abu Daud tuh di antara yang sahih-sahih ya. Kemudian kalau kita misalnya mau cari kenapa jadi mula-mulanya rawi, sebenarnya maulid ya, jenis-jenis maulid ya. Nah, sekarang saya akan bahas jenis-jenis maulid. Nah, biasanya kalau di majelis taklim itu maulid yang sering dipakai Syarafal Anam ya. Syarafal Anam. Nah, padahal sendirinya nih Syarafal Anam. Nah, ini sejarahnya dulu deh. Yang pertama, Maulid Barzanji. Ini biasa dipakai kalau kita lagi ini ya, lagi misalnya yang akikahan, selapanan gitu ya. Itu biasanya begitu. Ya Nabi salamun alaik gitu ya. Kalau masalah lagu-lagu nanti lagi bahasannya. Lagu-lagunya juga ada banyak gitu ya. Itu diantaranya kalau lagi nyukur rambut gitu ya, itu Maulid Barzanji dikarang oleh Syekh Ja'far bin Hussein bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji ya. Jadi sebenarnya namanya Syekh Ja'far bin Hussein bin Abdul Karim Al-Barzanji, itu adalah nama satu wilayah. Kalau kita di sekarang di sini ada orang Al-Bantani dari Banten, Al-Buguri dari Bogor gitu ya. Al-Barzanji itu nama Barzanjinya itu dari Barzanjan. Ya, sebuah wilayah di Yaman. Nah, ya di tanah haram juga ya di Yaman. Nah, itu maulid yang sering kita pakai juga di momen-momen itu ya. Makanya saya anjurkan ibu-ibu permata juga harus aktif di majelis taklim. Kalau kita belum bisa apa-apa, kita jadi peserta aja dulu dah, dengerin gitu. Ya, saya juga dulu awalnya begitu, dengerin terus ikut-ikut ya kan. Nah, kalau kita baca doa, usahakan ya selain kita hafal doa Robito, doa yang lain juga harus apa? Versi majelis taklim. Nah, ntar saya sampaikan ya, ini maulid dulu. Nah, kemudian yang kedua Maulid Syarafal Anam. Ibu-ibu, Maulid Syarafal Anam ini sebenarnya riwayatnya nggak jelas. Dari siapa, dari siapanya. Tapi ya di sini ada satu pendapat ya bahwa dia juga sama dengan pengarang Maulid Diba. Nah, Maulid Diba. Nah, sekarang pengarang Maulid Diba adalah Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai. Nah, karena nama dia di belakang Ad-Dibai jadi Maulid Diba. Ini berasal dari kota Yaman, ya, kota Zabid namanya, ya. Dan Ad-Diba ini dan Ustaz Imam Wajihuddin
Ad-Dibai ini adalah seorang penghafal hadis. 100 hadis dia hafal, derajatnya al-hafiz gitu ya. Dengan sanad itu isi ya. Ini riwayat rawi ya, dengan matan isi dari hadis. Apa tuh begitu? Ya. Saya rasa nih ibu-ibu majelis taklim riwayat ini juga belum tahu. Karena kalau saya tanya, ini siapa yang ngarang? Nggak tahu Ustazah, kita mah ngikut-ngikut aja. Bukunya aja udah pada fotokopi, udah pada kuning, udah pada robek. Ya nggak apa-apa sih ya Bu. Jadinya kan kita jadi belajar. Saya juga dulu kursus tuh, Rawi. Kursus baca maulid juga saya. Walaupun nggak lama, pengen lanjutin lagi sebenarnya. Nah, yang keempat adalah simtudiror. Simtuduror. Nah ini biasa di PKS dipakai ini. Ya, siapkah pengarangnya? Pengarangnya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub bin Al-Habib Ali bin Muhammad Hussein Al-Habsi. Jadi simtuduror itu biasa dipakai PKS kalau ada acara maulid. Ya, makanya waktu PKS ngadain maulid itu kita dibagi bukunya. Saya punya. Gitu ya. Nah, ini dia menulisnya, dia menulis kitab Maulid Simtudiror itu dia mendiktekan ya kepada muridnya ya pada tahun 1327 Masehi ya, bulan Rabiul Awal. Jadi pada seperti itu ya. Jadi pada saat diadakan diumumkan mau ngadain maulid itu Salahuddin Al-Ayyubi memang pro dan kontra. Ada ulama yang senang, ada ulama yang nggak senang. Makanya kita ya udah bismillah aja lah ya. Terkait masalah perbedaan nggak usah diperpanjang. Bismillah aja kita maulid, niatnya mengenang perjuangan Rasulullah. Dan isi dari maulid-maulid tadi itu adalah perjuangan Rasulullah dari bayi sampai Rasulullah wafat. Itu ya isi-isinya. Kan kalau kita lagi asyraqal pas berdiri ya Nabi namanya kita bacakan kita berdiri asyraqal itu kan marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal Husaini marhaban marhaban. Sedih Bu sebenarnya. Makanya saya sudah menerjemahkan buku doa-doa, saya akan menerjemahkan bismillah maulid-maulid. Karena kita kalau asyraqal berpas berdiri itu membayangkan Rasulullah hadir. Kan artinya marhaban ya Jaddal Husain. Selamat datang. Saya sampai merinding. Kakeknya Husain. Marhaban ya Nurul Ain ya. Selamat datang cahaya mata. Jadi sebutan-sebutan untuk Rasulullah itu Mustafa, nama lain ya dari Rasulullah, Ahmad ya kan, yaitu. Jadi saya membayangkan ketika kita asyraqal membaca menyambut Rasulullah, biasanya nenek-nenek ngedarin minyak wangi misalnya. Itu membayangkan bahwa kita tuh menyambut istiqbalan haram, kita menyambut Rasulullah. Saya suka sedih makanya ya. Kita membayangkan karena Rasulullah itu salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada kita, pertolongan nanti di yaumil akhir. Maka kalau dihayati memang bisa sedih rawi-rawi itu ya. Maulid-maulid itu kalau dirahayati memang sedih. Cuma permasalahannya kadang-kadang di majelis taklim nggak ngerti. Ini artinya apa? Saya tanya. Akhirnya saya jelasin ini, maksudnya ini. Maksudnya ini. Maka penting juga bagi kita pengurus permata bisa bahasa Arab. Ya, paling tidak kita bisa menolong ketika di majelis taklim. Ya, ini artinya apaannya? Tahu gua mah ngikut-ngikut aja. Begitu kalau di majelis taklim kan. Kadang-kadang ustazanya juga nggak ngerti, ya kan? Nah, makanya kenapa kita harus tampil untuk bisa memberikan pencerahan. Ya, ini asal muasalnya. Kemudian ada juga yang namanya Qasidah Burda. Qasidah Burda ini karangan Imam Al-Bushairi. Dia kayak misalnya Qomarun gitu ya. Qomarun sidnan nabi Qomarun gitu ya. Kemudian ada juga Ahmad ya Habibi. Nah, itu juga sama. Itu bagaimana pujian kepada Rasulullah. Rasulullah itu dianggap seperti Qomarun, bulan.
Ya, yang menerangi alam semesta raya ini dengan cahaya yang penuh iman. Gitu. Jadi semua isinya syair-syair itu, ada juga yang syair-syairnya ini apa diterjemahin di bahasa Indonesia ya. Ya. Ya, yang dikarang oleh orang-orang Indonesia misalnya. Itu ya. Kemudian terakhir adalah Dia'u Alam. Pengarangnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Hadramaut Yaman. Nah, rata-ratanya ini, rata-rata maulid-maulid yang saya sebutkan tadi, itu rata-rata semuanya dari Yaman. Yaman itu ada dua ya, Yaman Utara, Yaman Selatan. Ya, nanti kita lihat petanya deh bareng-bareng nih, terutama ibu-ibu permata. Lihat petanya di mana Hadramaut gitu ya. Nah, itu sekilas tentang apa maulid. Kemudian tentang lagu-lagunya, kan lagu-lagunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wassalam wassalim gitu ya misalnya. Jadi lagu-lagu itu yang pertama adalah irama bayati. Nah, ini paling mudah. Irama-irama bayati ya. Memang harus ada tutorialnya ya. Nantilah kapan-kapan. Memang kalau kayak gini nggak enak kalau online ya, Bu. Kan kalau offline kita jadinya nih begini nyanyinya gitu ya. Nih begini. Ya nanti insya Allah lah pelan-pelan kalau udah PPKM. PPKM kagak sudah-sudah ya. Nggak apa-apa dah. Kita ikutin aja. Nah kemudian ada yang irama Hijaz. Nah, ini irama Hijaz ini dia cepat. Irama Hijaz. Kemudian ada irama Saba. Saba ini ringan gitu ya. Kemudian ada irama Ros. Nah, irama Ros ini tinggi. Ya, memang ada tutorialnya nih sebenarnya. Kemudian ada irama Jiharka ya. Suara minor yang khas ya. Nah, ini seperti lantunan takbiran. Nah, itu namanya lagu Jiharka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Jiharka. Lantunan seperti kita takbiran. Kemudian ada juga ini apa irama sika. Sika ini dia lebih hikmat, ya. Kemudian juga ada irama nahawan. Ada juga yang irama untuk azan. Ya, ada juga irama yang untuk azan, yaitu irama ros. Kalau azan kan panjang, ros itu tinggi, ya. Kalau di Lenteng Agung ya ada beberapa majelis taklim yang pakai irama ros tinggi. Saya juga kadang-kadang nggak kuat ngap-ngapan napasnya ya. Tapi ya kita ikut-ikut aja Bismillah lah ya karena syiar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan misalnya ada yang terlalu berlebihan misalnya, ya terlalu berlebihan dalam membaca maulid, nggak ada yang berlebihan, nggak apa-apa, semuanya baik ya, semuanya baik gitu ya. Begitu juga kita berdoa wasilahnya bil haya. Jadi kalau kita berdoa itu biasanya nih kalau mau baca syarofal anam yang pertama aja adalah sholawat dustur dulu ya kan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi itu ya, terus ada baca-bacaannya di sholawat dustur seperti itu. Kemudian juga itu wasilah ya. Jadi kita sekarang memang mencoba untuk mengetahui ya tentang apa itu maulid ya, baik dari asal ya, ini tadi udah saya jelaskan riwayat maulid Nabi, walaupun Rasulullah tidak pernah mengerjakan, walaupun sahabat tidak pernah mengerjakan, tapi ini kebaikan, syiar. Karena kita juga tahu sekarang ini banyak yang nabi palsu. Nih, nabi palsu dari Bogor, Ahmad Musaddiq, ya kan? Dari penjara, kayaknya udah keluar. Kemudian nabi palsu dari Jawa Tengah, namanya Tugimin. Nah, namanya aja nggak menjual. Cobalah ibu-ibu, Tugimin. Kalau kita kan selawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagus. Allahumma sholli ala Tugimin. Nggak menjual gitu ya. Itu nabi palsu. Makanya ada lagi sekarang KC. KC itu murtad. Ya, kemudian ngaku-ngaku ini sangat membenci Allah ya.
Banyak nabi palsu. Makanya untuk menggirohkan, mensemangati bahwa kita ini punya utusan dari Allah, ya, penyambung risalah dari Allah, Nabi Muhammad SAW, ya, maka kita bersyukur. Enggak apa-apa kita melantunkannya dengan maulid-maulid tadi yang disampaikan. Kalau perlu kita belajar bisa. Ya kalau enggak komat kamit aja dulu dah. Kalau baru di majelis taklim enggak ngerti, ya ustazanya komat kamit ya kita komat kamit gitu ya. Nah itu bagian juga dari kita syiar. Nah, jadi kita melaksanakan membaca maulid ini ya dari hati memang harusnya. Ya, dari hati. Karena kita tahu terjemahannya, oh iya terjemahannya begini. Seperti ada nahnu jiranum. Nah, itu kan ada kami adalah tetangga dari Rasulullah. Itu pengarang rawi. Tetangga Rasulullah ngerti bagaimana Rasulullah memberikan khidmat. Itu ada isinya. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi masih ada waktu nih, misalnya sebelum tausiah, mereka maulid dulu. Bu, ibu-ibu mau nggak? Saya kasih tahu tuh tadi ibu-ibu baca apa? Mau ustazah gitu. Ya udah saya kasih tahu. Oh, jadi nih yang ngarang dia tetangganya Rasul, subhanallah. Kalau tetangga, dia tahu bagaimana Rasulullah berkhidmat, memberikan pelayanan, kemudian Rasulullah melayani, menambal bajunya sendiri, Rasulullah ke pasar, Rasulullah membantu istrinya, Rasulullah memberikan pengajaran kepada para janda, janda-janda tua, Jayanti, janda yang ditinggal mati. Gitu ya. Nah, itu Rasulullah memberikan pelajaran, bahkan Rasulullah memberikan makan fakir miskin gitu kan. Kemudian Rasulullah juga menghormati para wanita seperti itu. Jadi kita jangan sampai kita tidak mengenal sama sekali. Ya, kalaupun kita belum pernah belajar dan kita misalnya sama sekali kita buta misalnya, nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan. Ya, makanya ibu-ibu majelis taklim yang sudah gapek, yang sudah pinter nih rawinya, mengajarkan kepada ibu-ibu majelis taklim permata. Ya, ilmu itu kalau diajarin, dikasih tahu jadi barokah. Barokah ilmu gitu ya. Bukan ya misalnya kita nggak ngerti, ya kita nggak ngerti awal-awal kita ikut aja. Misalnya dulu juga saya begitu berawal aktif di majelis taklim, saya jadi ikut pendengar. Terus tiba-tiba ketua majelis taklimnya, bisa nggak ustazah ngajarin Quran? Nah iya nih, kita kan misalnya udah belajar tahsin, kita belajar. Bisa nggak misalnya menerjemahkan? Nah makanya kebetulan dulu ya bapak saya itu pinter banget, rawinya pinter. Ya, tapi juga saya nggak tahu tuh bukunya pada kemana. Jadi dulu pinter. Jadi saya suka masih kecil tuh ngeliat bapak kalau mimpin. Asyaraqal badru alaina gitu ya. Kayak kita baca, kita sholawat tola al-badru. Ya. Tola al-badru alaina. Ada lagu-lagunya itu ya. Kalau kita seperti itu kan ada jenis-jenis lagunya. Min saniyatil wada. Bagaimana Rasulullah disambut ketika hijrah ke Madinah. Disambut dengan hangat. Istiqbalan haram. Wajib syukru alaina madali lahida. Kan? Terus ada lagi kita misalnya kalau kita lagi berjanji ya. Nabi salamun alaik, itu biasanya di lagu Raihan juga. Ya, nah, seperti itu. Baik, ibu-ibu solihah, majelis taklim dan majelis taklim permata, saya kira cukup materi yang saya sampaikan. Semoga kita lebih banyak lagi kita untuk berdiskusi, ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi barokah pertemuan kita. Demikian Teh Dewi, saya kembalikan kepada Teh Dewi selaku MC. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustazah Uda. Ibu, kita ini dulu ya, selawatan dulu. Selawatnya yang enak yang mana Ustazah? Ayo yang mana? Maunya yang mana? Selawat Badar apa tadi? Ya Robi bil Mustafa atau apa? Atau Tola al-Badru aja ya? Ya, ya Tola al-Badru kita itu adalah maulid ketika menyambut Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayo bareng-bareng. Tola al-Badru alaina
Tania pada ya. Ibu-ibu, sekarang sesi tanya jawab kepada semua yang ingin bertanya, raise hand pakai tanda emot raise hand-nya. Nanti panitia yang akan melihat siapa yang terlebih dahulu. Ketika dipersilakan maka langsung bertanya ya untuk ke Bu Huda. Kami persilakan panitia siapa duluan? Bu Restu ya? Ya, kepada yang bertanya pertama, silakan. Iya, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Saya sedih kalau dengar Ustazah. Kenapa ya Ustazah? Kalau Ustazah tadi selawat, air mata Ustazah tuh sendiri. Saya ingin belajar sama Ustazah yang rawi-rawi itu, jadi lebih mengerti artinya. Pertanyaan saya Ustazah, maaf ya Ustazah, ibu-ibu. Apa Ibu? Teman saya share tentang maulid. Tapi saya dikatain saya musyrik Ustazah, saya sakit. Caranya untuk mengetahunya atau saya diam aja Ustazah, maaf. Terima kasih. Iya, Bu. Ini jawab dulu atau bagaimana? Oh iya. Ya, Bu Restu, memang kalau kita baca maulid, berselawat, pastilah kita sedih. Ya, karena kita membayangkan bagaimana Rasulullah melihat kita. Kayak tadi yang saya bilang, kalau kita asyraqah, marhaban ya nurul aini. Lagunya beda-beda yang tadi saya baca ya. Nah, itu kan kita membayangkan Rasulullah hadir. Rasulullah melihat kita. Ya, sementara kita begini-begini aja, nggak tambah taat. Baiknya kalau kita memang belajar maulid atau rawi ya kita sebaiknya tambah taat. Makanya bagus harus diterjemahkan memang. Ya bismillah aja, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya ada waktu untuk bisa menerjemahkan. Ya memang saya lagi usaha. Nah, bagaimana kalau orang yang menganggap maulid itu bid'ah? Tadi saya sudah sampaikan ya sejarahnya. Ya, memang di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, mungkin tidak ada yang melaksanakan maulid. Tetapi ya, kita harus paham, maulid yang kita laksanakan isinya apa? Ceramah agama, baca riwayat-riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak ada maksiat di dalamnya, tidak ada nyanyi-nyanyi. Dalam arti kalau nyanyi, misalnya kita baca maulid pakai rebana nggak masalah, karena dap itu adalah alat musik yang dibolehkan selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, bagaimana caranya menghadapi orang yang bicara seperti itu? Ya jelasin aja. Ya, bid'ah itu kan memang ada yang baik. Bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah itu yang menyesatkan. Contoh, misalnya berdoa di kuburan. Itu bid'ah dolalah. Memang ada kan sebagian wilayah kita itu yang masih begitu, minta di kuburan. Hapunten ya, ngomong bahasa Sunda atau bahasa Jawa gitu ya. Di kuburan itu musyrik, dolalah, sesat. Tapi kalau bid'ah hasanah, kita membangun semangat spiritual kita untuk Rasulullah. Maka nilai maulid yang pertama adalah nilai maulidnya itu adalah nilai spiritual. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku ciptakan kamu, tidak aku utus kamu ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat. Sampaikan gitu aja. Baik-baik nyampeinnya Bu Restu. Nah, kalau dia nggak mau juga, karepe, terserah. Masing-masing. Nafsi-nafsi, ya. Itu aja. Kan tidak ada. Kalau acara maulid tidak ada maksiat, nggak ada. Paling kalau ada rezekinya dibagi sembako. Kalau nggak misalnya dibagi makanan, ya nggak apa-apa. Udah dibacain doa, sembakonya dari doa-doain jadi barokah, ya.
memang kita harus sabar ya. Mudah-mudahan sih nggak jadi fitnah pada PKS ya. Pokoknya kalau lagi mau pemilu PKS dah begitu dah dikatain nih anti maulid. Padahal partai yang ngadain maulid ya kita. Biasa dah itu mah fitnah ya. Jadi Bu Restu Ya, Ustazah. ngomong baik-baik. Kalau dia masih nggak setuju ya udah nafsi-nafsi aja. Gitu ya. Ya, Ustazah. Allah alam bisawab. Ya, mangga selanjutnya Pasti siapa? kepada Bu Restu. Kepada peserta saya mengingatkan, tolong mengisi absen yang sudah ada di link Zoom ya, diisi dulu. Ya, sekarang pertanyaan peserta kedua siapa? Kayaknya Bu Nur Kamelia dulu nih. Silakan. Bu Nur Kamelia apa Bu Rini? Tadi saya ingatnya Bu Nur dulu. Oh ya, silakan lah ya, Teteh MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, kan kalau lagi pembacaan maulid itu diwajibkan untuk berdiri atau tidak? Bagaimana dengan saat online? Apakah kita perlu berdiri juga? Terima kasih, Ustazah. Ya, kalau baca maulid terkait bagaimana asrokol, ya kan? Kita berdiri, ya kan? Itu online mau offline sama, berdiri juga. Nah, kalau kita tadi misalnya dengerin lagu Indonesia Raya, sebenarnya tegak aja nggak apa-apa, nggak berdiri. Jadi duduk tegak gitu, itu nggak apa-apa. Ya begitu juga lagu PKS ya, Mars PKS. Nah, kalau lagi ini online offline memang harus berdiri, ya kan itu sunahnya berdiri itu bukan sunahnya, maksudnya kebiasaan berdiri itu untuk siapa? Menyambut Rasulullah, ya. Menyambut Rasulullah. Kalau saya suka ngebayangin tuh, ya Allah Rasulullah hadir. Sementara kayak kita begini-gini aja gitu ya. Rasulullah datang. Itu kan sebenarnya gitu, menyambut kedatangan Rasulullah. Kita berdiri. Itu ya, Bu Nur Kamelia ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Bu Rini Setiasi, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rini. Ya, Bu Ustazah, saya mau bertanya tadi terkait penjelasan Bu Ustazah tentang kita bersikap waro atau menjaga dari hal-hal yang bersifat haram. Tadi kan mengenai pinjaman nih Bu Ustazah ya. Kalau seandainya ada orang yang meminjam tapi perjanjiannya untuk modal dan bagi hasil gitu di awal, itu boleh nggak Bu Ustazah? Ya, itu boleh. Ya, ada yang namanya musyarakah, ada yang namanya mudharabah. Biasanya itu ada yang pemberi modal bagi hasil. Ya, bagi hasilnya misalnya 60 40, 70 30, misal kesepakatannya bagaimana. Dan jenis usahanya harus jelas. Misalnya dia modalin dagang bakso misalnya. Ya kan? Nah, ada orang modalin si A, modalin si B dagang bakso. Ya kan? Misalnya baksonya laris nih, zaman kayak gini nih musim hujan, yang laris nih, ya. Nah, itu kesepakatan dari awal misalnya 60 40. 40 yang memberi modal. 60 yang ngejalanin, kan jalanin lebih berat. Belanja, masak, ngelayanin, terus nganterin misalnya. Nah, itu sepakat, ya udah nggak apa-apa. Itu namanya bagi hasil, ya. Nah, itu bisa dengan mudharabah, dengan musyarakah. Ada dalam kajian fikih, ya. Bu Rini, wallahu a'lam. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. 3 pertanyaan dari peserta sudah kita sama-sama dengar dan jawabannya dari Ustazah Huda. Selanjutnya sesi yang berikut ya Ibu-Ibu. Mengingat kita acara sampai jam 10:30, yaitu sesi foto bersama ya. Jadi saya mohon para semua peserta on-kan. Jadi yang tadi masih ditutup videonya, tolong dibuka, kita mau foto bersama. Sudah? Semua? Kayaknya sudah semua ya. Panitia yang mendokumentasikan udah siap ya? Mbak Riri kayaknya belum nih Mbak Riri. Mbak Riri, Mbak Ernawati belum, Bu Sri belum. Ya, silakan panitianya untuk foto bersama. Siap? Sambil tersenyum. Ya.
1, 2, 3. Sudah? Belum. Terus slide kedua, sekarang slide ketiga ya. Terakhir slide ke, oh ya udah, slide ketiga ya. Udah, Bu Dewi. Udah ya? Baik. Jazakillah khair kepada Ustazah Huda yang menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa benar-benar bermanfaat dan yang penting itu tadi menambah ketaatan kita. Ya, memang kalau maulid ini benar-benar yang saya juga haru biru karena membayangkan Rasulullah itu senang kita sebut, kita banyak sholawat kepada beliau itu dia yang senang banget gitu ya. Itu. Sesi selanjutnya adalah pemberian Ustazah Huda diminta untuk membaca doa. Oh, doa. Ya, Baik, Ibu Solihah, Majelis Taklim Korsitma dan Permata, ingat ya di masih bulan Maulid ya kita tetap membacakan terus salawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Terus aja bersalawat ya, bersalawat ketika kita dalam kondisi senang, bahagia, sedih, susah, bersalawat. Dan itu pasti sampai kepada Rasulullah karena sesungguhnya para nabi itu tidak bisa jasadnya ketika berpulang jenazahnya itu tidak bisa dimakan tangan. Ya. Baik, kita berdoa bersama. Dengan pertama kita membaca istighfar, astagfirullahalazim, 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 liwalidayya walijami'il ashabi ilayya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bil izzatil Fatihah ya farijal gham ya kashifal ham ya manni li abdi wa yaghfir wa yarham wa ya dafiyal bala ya Allah wa ya dafiyal bala ya Rahman. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil Islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bis silatur rahim. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di sini dalam rangka mempelajari Maulid dan menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sampaikanlah salawat kami ya Allah kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, dan kumpulkanlah kami ya Allah dengan Nabi kami di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansurna al-muslimina fi Indonesia. Allahumma ansurna al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansurna jama'atana wa qiyadatana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin Allahumma amin. Mohon maaf lahir batin para ibu-ibu sholihah. Semoga Allah memberikan kesabaran dan keistiqomahan selalu dalam thalabul ilmi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Zakir kepada Bu Huda sudah menyampaikan pembacaan doa. Ibu-ibu peserta semua hari ini
Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan kajian sampai akhir ya. Yang terakhir ini adalah pengumuman yang mendapatkan door prize. Ibu, boleh mangga atur nuhun. Punten ya Ibu-ibu. Assalamualaikum. Salam. Jadi yang mendapatkan door prize adalah Keluar ya, Bu Dewi. yang bertanya tadi yaitu Bu Restu, Bu siapa Bu ya? Ibu Rini ya? Bu Restu Bumi, Bu Rini Setiasi, dan Bu Nur Kamelia. Harap disampaikan nomor HP-nya ke panitia ya. Dan sebelum ditutup kita sama-sama himne ya, himne Mas PKS. Saya sebagai MC lebih kurangnya mohon maaf atas ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada ibu yang sudah hadir pada Zoom kajian berdoa sesuai tuntunan Rasulullah ya, tadi sekelas tentang Rawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute, Bu Yuli, suaranya belum ada. di unmute dulu. Silakan kepada peserta yang mau live dari Zoom meeting, kami persilakan.
Terima kasih atas kehadirannya. Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih panitia. Terima kasih panitia. Ilalikum assalamah. Gimana ini? Keluar dulu ya. Di kita keluarin aja. Kecuali panitia. Panitia perlu kumpul nggak Bu Ningrum? Kita remove aja Bu yang belum remove. Yang belum keluar kita remove. Saya izin live ya, Bu. Ya, makasih Bu Kuro. Ya, sama-sama. Barokallah ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Kuro. Salam. Bu Ningrum. Bu Ningrum mana? Bu Ningrum udah keluar ya? Ya udah kita keluar aja, ditutup aja berarti Bu Yuli kan host, berarti langsung dimatikan aja. Ya, silakan keluar. In live. Hostnya matikan.